إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ikhwani fid din, a'azzakumullahu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang telah memberikan kita hidayatut taufik sehingga kemudian pada malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah yang kita cintai ini untuk kembali bertafaqquh fid din, mempelajari agama ini. Dan telah kita ketahui bahwasanya amalan yang paling baik saat ini adalah amalan menuntut ilmu agama di zaman di mana kita ketemui begitu banyak fitnah syubhat, fitnah syahwat yang terkadang membuat orang lalai dari agamanya, bahkan terkadang membuat orang takut mempelajari agamanya sendiri karena syubhat yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kebaikan bagi agama kita. Masyiral ikhwah azzakumullah, terlebih lagi kemudian kegiatan kita pada malam hari ini dilakukan di mana kemudian kebanyakan manusia lalai di dalamnya pada malam ini, malam minggu, di mana manusia banyak menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Namun kita alhamdulillah senantiasa menghabiskan, meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha berpindah dari amalan yang satu ke amalan yang berikutnya. Maka ini adalah sebuah nikmat, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masyiral ikhwah azzakumullah, selanjutnya kita kembali membahas kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Makrizi rahimahullahu ta'ala, yang kemudian kitab ini seperti yang kita ketahui membahas tentang perkara yang sangat penting di dalam agama kita, yang harus kita ketahui. Setiap muslim wajib mengetahuinya secara ain, fardu ain, yaitu yang berkaitan dengan tauhid. Masyiral ikhwah azzakumullah, penulis mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Tentunya beliau memulai tulisan ini dengan basmalah sebagai bentuk keteladanan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana telah kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap surat yang beliau kirimkan kepada pemuka-pemuka kaum senantiasa didahului dengan basmalah. Dan bismillah ini sendiri atau basmalah ini mengandung faidah yang sangat besar. Di dalamnya terkandung faidah luar biasa yang apabila dimaknai oleh seseorang maka tidak mungkin dia tidak akan memulai aktivitasnya dengan bacaan yang agung ini. Sehingga kemudian para ulama mengatakan bahwasanya pada kata bismi itu terdapat isti'anah, terkandung makna isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas yang kita lakukan dengan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah atau lafzul jalalah pada kalimat bismillah adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dinamakan selainnya, nama yang mengandung makna hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Itu adalah makna yang terkandung di dalam lafzul jalalah. Kemudian setelah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Para ulama kemudian menjelaskan makna Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk orang-orang yang Allah pilih dari hamba-hambanya, dari mereka orang-orang yang beriman. Dan dalam
kata Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana kemudian dua kata ini merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya terkandung makna yang luar biasa yang apabila diresapi, dipahami, ditadabburi oleh setiap hamba, maka dia akan menjadi hamba yang senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi hamba yang senantiasa tidak memiliki rasa kesedihan karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb-Nya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apabila seseorang mengetahui Rabb-Nya adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, maka apa yang membuat dia bersedih? Maka apa yang membuat dia galau dari setiap kesulitan, masalah yang dia alami? Bukankah dia mengetahui bahwasanya Rabb-Nya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, apalagi kemudian diiringi dengan keimanan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalimat basmalah ini saja, apabila seseorang memahami makna yang terkandung di dalamnya, maka sungguh dia akan menjadi hamba yang berbahagia. Masyarul muslimin azzakumullah, selanjutnya kemudian beliau berkata, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kalimat alhamdulillah, sebuah kalimat yang Allah ajarkan kepada kita untuk memujinya. Dan ada 5 ayat di dalam Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa taala memulai setiap ayat itu dengan menyebut, dengan memuji dirinya. Pertama adalah dalam surat apa? Surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi. Selanjutnya surat Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba. Dan surat Saba, alhamdulillahilladzi ma fis samawati lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Dan yang terakhir surat Fatir, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. 5 surat Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan memuji dirinya, sehingga dari sini kita ketahui bahwa betapa besar makna dari kalimat alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah bukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Tanpa memberikan nikmat, Allah pun maha terpuji. Namanya yang maha indah, sifatnya yang maha sempurna adalah merupakan sebuah alasan yang sangat besar kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang tentunya tidak bisa kita hitung dengan angka-angka yang ada di dunia ini. Maka sudah sangat layaklah kiranya kemudian seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin azzakumullah, selanjutnya beliau berkata wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, dan salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya salawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya adalah bentuk pujian Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah makhluk Allah lainnya. Pujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sebuah kewajiban, karena merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat telah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian wahai orang-orang yang beriman bersalawatlah kepada beliau. Oleh sebab itu kemudian para ulama mengatakan bahwa dari ayat ini maka bisa kita simpulkan bahwa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah kewajiban. Hanya saja dia kewajiban di tempat-tempat tertentu.
Dan pada saat yang lain maka bersalawat itu dihukumi sunnah oleh para ulama kita. Namun ada yang menjadi persoalan, ikhwani fiddin azzakumullah. Apakah kemudian boleh bagi kita menambah kalimat sayyidina sebelum nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa yang paling baik adalah seseorang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Sebagaimana solawat Ibrahimiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bersolawat kepada beliau tanpa menyebut sayyidina, maka itu yang paling baik. Namun tidak mengapa bagi kita untuk menambah kata sayyidina ketika bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar solat. Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila tambahan solawat atau tambahan kata sayyidina di dalam solat, maka sebaiknya tidak dilakukan. Sebagian ulama Syafi'iyah justru menganggap itu sebuah kesunnah, seperti Izzuddin Abdus Salam rahimahullah ta'ala. Namun tentunya ikhwani fiddin azzakumullah, yang paling baik adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini kalau kita perhatikan, Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Makrizi beliau mengatakan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Beliau hanya menyampaikan salawat, taslimnya beliau tidak sampaikan. Beliau tidak memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian ini boleh atau tidak? Maka para ulama dari dahulu menganggap bahwasanya ini bukan sesuatu yang menjadi persoalan. Kecuali satu ulama yang pernah saya baca penjelasannya, seperti Al-Imam Al-Baijuri di dalam Hasyiah yang beliau tulis, beliau menganggap bahwasanya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hanya menyebutkan solawat tanpa salam makruh hukumnya. Hanya saja ulama-ulama yang lain menganggap bahwasanya tidak ada persoalan di sana. Hanya yang lebih utama adalah kita sempurna di dalam memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain bersalawat, kita juga bertaslim kepada beliau, dan ini lebih utama seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Begitu juga yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu jami'an. Dan di antara ulama, perlu antum ketahui bahwasanya di antara ulama yang tidak menyebutkan taslim di muqaddimah kitabnya adalah Al-Imam Muslim. Imam Muslim, kalau antum baca muqaddimahnya, beliau hanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan beliau penulis kitab ini. Nah, muallif berkata wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin, salawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya adalah penutup nabi. Tidak ada lagi nabi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Muhammad itu bukan ayah dari salah seorang di antara kalian. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tetapi beliau itu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala dan penutup para nabi. Dan di dalam hadis yang lain, atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti hadis di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin." Aku telah diutamakan, diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas nabi-nabi yang lain pada 5 perkara. Di antaranya adalah ursiltu 'alan nasi kafatan wa khutima biya an-nabiyun.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diutus kepada manusia seluruhnya dan dengan diriku para nabi-nabi itu ditutup." Ya. Masyiral ikhwah azzakumullah. Setelah itu kemudian beliau mengatakan wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarganya, ahli baitnya, dan juga para sahabat-sahabatnya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya beda dengan sahabat-sahabat kita. Sahabat, ikhwani fiddin azzakumullah, perlu antum ketahui makna sahabat itu adalah mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bertemu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama sepakat seluruh sahabat itu diterima keterangannya tentang hadis-hadis Nabi, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperdebatkan hadis apabila datangnya dari sahabat radhiyallahu taala anhum, bahkan sekalipun apabila sahabat itu tidak diketahui namanya. Allah Subhanahu wa taala telah merekomendasikan mereka orang-orang Muhajir dan Ansor. Selanjutnya penulis mengatakan, "Fahadha kitab," maka kitab ini adalah kitab yang memiliki faidah yang sangat besar. Kitab ini memiliki faidah yang sangat besar. Seperti yang kita telah jelaskan bahwasanya faidah yang sangat besar bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, yang mengharapkan Allah dan hari akhirat, yang kemudian beliau katakan bahwa kitab ini beliau beri nama Tajrid At-Tauhid Al-Mufid. Tajrid Tauhid Al-Mufid. Dan ikhwani fiddin azzakumullah, kita perlu ketahui bahwasanya ulama-ulama kita dari dahulu mereka memiliki ragam penamaan kepada kitab-kitab yang membahas masalah akidah ataupun tauhid. Mereka memiliki judul yang beragam. Di antaranya adalah At-Tauhid atau Kitabut Tauhid, seperti beliau menulis kitab tentang akidah atau tauhid dengan judul Tajrid At-Tauhid. Di antaranya adalah Kitabut Tauhid di dalam Sahih Bukhari, atau Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah, atau Kitabut Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Mandah. Dan satu lagi Kitabut Tauhid atau kitab yang membahas masalah akidah yang kemudian ditulis oleh salah seorang Sultan Buton, Sultan ke-29. Antum tahu siapa namanya? Sultan Muhammad Idrus bin Badruddin Al-Butuni. Beliau punya tulisan berjudul Fathur Rahim fi Tauhidi Rabbil Arsyil Azim. Saya telah baca manuskrip kitab ini sudah hampir 3 kali. Sudah diterbitkan dan ditahqiq. Hanya saja genre kitab ini adalah genre sufisme. Kitab ini menarasikan akidah yang membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sultan Buton yang ke-29 ini adalah selain sultan juga ulama, memiliki banyak tulisan. Dan di antara tulisan beliau adalah kitab yang saya sebutkan tadi, Fathur Rahim fi Tauhidi Rabbil Arsyil Azim. Dan di antara tulisan beliau adalah Hadiyaul Anwar. Di antaranya lagi adalah Kashful Hijab. Antum perlu baca kitab itu. Dan kurang lebih ada 17 kitab beliau yang ditulis dengan bahasa Arab. Ada 17 kitab beliau yang saya tahu, ya tentunya mungkin lebih banyak lagi. Yang saya tahu dan yang saya sudah pernah baca sebagian, ada sekitar 17 kitab. Beliau adalah di setiap sampul kitab yang dicetak dari buku beliau digelari dengan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Idrus bin Badruddin Al-Butuni, Sultan ke-29 dari kerajaan Buton. Ya, mungkin suatu saat kita akan bahas kitab beliau di sini. Ya, di antaranya adalah kitab At-Tauhid. Di antaranya buku-buku yang membahas tentang kitab Tauhid ada yang diberikan judul As-Sunnah.
Seperti kitab As-Sunnah tulisannya Imam Ahmad bin Hanbal, juga As-Sunnah ditulis oleh anaknya. Dan Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari juga memiliki tulisan yang berjudul As-Sunnah yang berkaitan dengan akidah. Al-Imam Ibnu Abi Asim juga memiliki tulisan yang berkaitan dengan tauhid dengan judul As-Sunnah. Di antaranya juga adalah Asy-Syariah. Seperti Al-Imam Al-Ajurri. Fiqhul Akbar, seperti Al-Imam Abu Hanifah menulis bab-bab yang berkaitan dengan akidah dengan judul Fiqhul Akbar. Oleh sebab itu kemudian Imam Ibnu Abil Izzi tatkala mensyarah kitab Akidah Thahawiyah, beliau mengatakan bahwasanya akidah itu adalah fikih akbar, fikih yang besar yang harus dipelajari oleh setiap manusia. Apalagi kita yang hidup di zaman ini, di mana sudah banyak ragam kemusyrikan yang terjadi di tengah-tengah umat. Tentu kita harus lebih banyak lagi mempelajari akidah. Di antaranya adalah al-iman. Kemudian beliau mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku memohon bantuan dari apa yang aku lakukan ini. Dan ini adalah keteladanan yang baik dari penulis kitab ini, Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Makrizi atau Al-Makrizi. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuan dari setiap apa yang beliau lakukan, termasuk ketika menulis kitab ini. Karena seorang hamba tentunya mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap aktivitas yang mereka lakukan. Terlebih lagi kemudian apabila aktivitas itu berkaitan dengan ilmu agama ini, berkaitan dengan mengajarkan ilmu agama, memberikan akidah kepada manusia, maka tentu kita lebih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kemudian beliau mengatakan, aku bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku memohon agar Allah membantu apa yang aku lakukan ini, yaitu menyusun kitab yang mulia ini. Ikhwani fiddin azzakumullah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada pertemuan pekan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.